wabarakatuh. Selamat datang kembali teman pemilih di Rentak Demokrasi KPU Kabupaten Bintan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua tamu muda yang akan memberikan pesan dan inspirasinya untuk membangun jalannya demokrasi yang berintegritas. Nah, teman pemilih, di episode kali ini kita sudah kedatangan dua tamu muda yang akan berbagi inspirasi untuk generasi muda Bintan. Sudah hadir bersama saya Ketua dan Duta Generasi Berencana. Gimana kabarnya hari ini Kakak dan Abang? Alhamdulillah baik Kak, kabarnya hari ini. Wah, senang sekali ya kita bisa ngobrol bareng. Pastinya teman pemilih juga sudah penasaran dengan kiprahnya remaja genre dalam ikut berperan mendukung demokrasi Indonesia khususnya di Bintan. Sebelum kita masuk ke topik demokrasi, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kakak sama Abangnya apa sih genre itu dan siapa saja yang tergabung di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai, mungkin lebih dalam mengenai podcast Rentak Demokrasi kita pada episode kali ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Halo sahabat pemilih, perkenalkan saya Syahrul. Saya merupakan saat ini diamanahi sebagai Ketua Forum Generasi Berencana Kabupaten Bintan, dan untuk pengalaman saya di genre di Generasi Berencana itu di tahun 2022 sebagai Duta Genre Kabupaten Bintan tahun 2022, lalu juga kembali mewakili Kabupaten Bintan pada pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Kepulauan Riau, dan alhamdulillah diamanahi Provinsi Kepulauan Riau untuk mewakili dan kembali beradu di pemilihan Duta Genre tingkat nasional di Bali pada tahun 2024 lalu. Dan alhamdulillah pertama kalinya Kepri mendapatkan penghargaan pada pemilihan Duta Genre di tingkat nasional dengan kategori motivator putra. Mungkin begitu sahabat pemilih. Jadi perkenalkan, nama saya Anissa Mampira dan saya adalah Duta Generasi Berencana Terbaik 2 Kabupaten Bintan, dan pada saat ini juga saya adalah siswi dari SMA Negeri 1 Topaya. Yang tergabung di dalam dari genre itu siapa saja sih? Iya, kalau untuk yang tergabung di genre itu kita ada teman-teman yang memang tergabung pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi memang yang tergabung di genre ini adalah isinya remaja. Rentang usianya kalau menurut dari BKKBN ya, atau sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kita mengikuti usia 10 sampai dengan 24 tahun. Berarti dimulai dari teman-teman SMP, lalu kemudian SMA dan ke perguruan tinggi. Tapi ada juga yang tergabung berdasarkan basisnya masyarakat, itu kita dari PIKR masyarakat, begitu. Wah, inspiratif sekali ya. Jadi membangun karakter negara generasi muda ya. Nah, kalau bicara soal demokrasi, kadang masih banyak yang berpikir bahwa untuk urusan demokrasi politik itu urusannya orang dewasa gitu. Nah, padahal remaja juga punya peran penting nih ya. Kalau menurut Kakak dan Abang, peran remaja khususnya anggota genre nih dalam mendukung kehidupan berdemokrasi di Indonesia khususnya Bintan itu seperti apa? Ya, mungkin bisa, boleh? Kalau dari Nisa ya Kak ya. Oke, jadi memang peran dari remaja ya, apalagi tentang demokrasi ini sangat penting. Karena kenapa? Nanti ketika sudah siap umur remaja tersebut gitu, sudah siap untuk memilih, mereka harus menjadi pemilih yang cerdas, bisa memilih pemimpin yang amanah, lalu juga terpercaya, yang bisa melibatkan pemerintah untuk menyukseskan pembangunan bangsa. Begitu, jadi melalui genre ini ketika mereka di usia remaja gitu, mereka sudah terbekali dengan apa? Jadi dengan adanya tadi salah satu program genre yaitu PIKR, ada PIKR di masing-masing sekolah SMP dan SMA dan juga masyarakat. Dari PIKR ini mereka belajar untuk berpikir kritis, lalu juga berani untuk bersuara, sehingga mereka siap ketika nantinya mereka memilih menjadi pemilih yang baik seperti itu.
Ya, mungkin izin sedikit menambahkan, kalau kita memang perannya di remaja terhadap demokrasi ini seperti apa? Karena kan memang di usia kita di genre itu 10 sampai dengan 24 tahun, di mana pertama kali seseorang itu mendapatkan hak pilihnya di usia 17 tahun begitu. Nah, kemudian dalam rentang usia tersebut kan bagian dari generasi berencana. Nah, perlu disiapkan teman-teman remaja baik mulai dari usia 10 dan seterusnya untuk bagaimana bisa menjadi pemilih yang cerdas. Betul kata Nisa tadi bahwasanya remaja saat ini kan adalah bagaimana nanti kedepannya diharapkan menjadi penerus perjuangan bangsa begitu. Nah, salah satu langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah dengan menjadi pemilih yang bijak. Mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya sangat jelas ya teman pemilih ya. Nah, bagaimana cara kakak dan abang menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya demokrasi berpolitik, sebab kan kita yang remaja inilah yang nanti menentukan suara-suara kedepannya gitu ya. Nah, gimana cara kakak dan abang menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya berdemokrasi di kalangan teman-teman sebaya, anak-anak remaja dan lingkungan generasi berencana ini? Iya, kalau untuk demokrasi sendiri kan memang karena memang ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia begitu. Jadi dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai dengan lansia ini kan punya peranan yang berbeda-beda begitu. Lalu apalagi di usia remaja memang di mana ini adalah usia-usia yang penting begitu, karena kita dalam usia ini karakter remaja itulah terbentuk begitu. Lalu juga bagaimana cara kami untuk kemudian menyadarkan atau bisa merangkul teman-teman remaja untuk bisa sama-sama paham bahwasanya demokrasi berpolitik itu adalah bagian dalam proses pembelajaran remaja. Karena memang kan berpolitis ini bukan hanya mungkin teman-teman pemilih, kalau pandangan saya pribadi nih, berpolitis itu bukan hanya tergabung dalam partai politik begitu, tapi dalam kehidupan sehari-hari ada memang hal-hal yang bersifat politis begitu. Salah satunya adalah bagaimana kita hal-hal kecil berargumentasi, bisa menyampaikan pendapat kita dengan orang tua, dengan teman-teman sebaya, itu adalah bagian dari politik. Bagian bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat, bagaimana kita bisa mendengarkan pendapat orang lain. Jadi disitulah bagaimana kita bisa merangkul teman-teman remaja ini seperti itu. Karena kan kita di PIKR itu kita punya yang namanya konselor sebaya dan juga pendidik sebaya, untuk kita bisa memberikan pemahaman, edukasi itu melalui teman-teman yang ada di PIKR salah satunya. Nah, itu yang bagaimana usaha-usaha yang kami lakukan untuk bisa bagaimana sama-sama nih dengan remaja untuk bisa paham bahwasanya demokrasi berpolitik itu adalah salah satu hal yang penting. Tidak harus kita untuk bisa sampai di usia 17 tahun dulu nih harus paham bahwasanya berdemokrasi yang baik itu seperti apa, lalu juga menjadi pemilih yang baik itu seperti apa. Penting disiapkan dari usia sedini mungkin, karena memang pemahaman tentang demokratis ini penting sebagai salah satu bentuk perwujudan ya bisa dibilang rasa cinta tanah air, mungkin begitu. Keren banget ya teman pemilih ya. Nah, teman pemilih baik genre maupun KPU sama-sama punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat, tentunya dalam berdemokrasi ya. Kalau misalnya genre itu dia dalam cakupan perencanaan generasi muda. Nah, kalau KPU di bidang demokrasi dan kepemiluan. Nah, bagaimana potensi kolaborasi antara genre dan KPU Bintan menurut pandangan kakak dan abangnya? Kalau kolaborasi antara genre dan KPU ya, kalau kita tahu genre itu generasi berencana, berarti mempersiapkan anak-anak muda, para remaja nantinya siap untuk masa depan mereka begitu. Lalu juga membentuk cara berpikir mereka dan karakter mereka yang baiknya seperti apa. Dan juga dengan KPU bisa mengajarkan mereka tentang demokrasi gitu. Tidak hanya mereka ini menjadi penonton saja, tetapi bisa menjadi pelaku untuk menjaga demokrasi tersebut. Jadi memang potensi tersebut besar gitu. Apalagi kalau misalnya ada program yang memang kolaborasi antara genre dan KPU, sehingga remaja ini selain juga mereka bisa memilih, bijak memilih, paham akan demokrasi, mereka itu bisa menjaga nilai-nilai demokrasi tersebut gitu.
Keren banget ya teman pemilih. Nah, jadi setangkapannya saya, kakak dan abang ini kan sudah lama ya berkecimpung di generasi berencana. Ya. Nah, yang membuat kakak dan abang merasa termotivasi untuk terus aktif berperan dalam generasi berencana dalam menyuarakan pentingnya berdemokrasi nih di kalangan remaja, karena gimana ya, menurut saya agak susah kita memberikan edukasi terkait kepemiluan karena di kalangan remaja, sebab anak kalangan remaja itu sendiri juga ya seperti yang kakak dan abang pernah alami menghandle remaja-remaja rekan-rekan seperbayaan. Iya, jadi memang teman-teman pemilih, inilah tantangan yang kita hadapi begitu. Jadi berdasarkan riset bahwasannya memang remaja itu lebih senang dengan teman sebaya. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu bentuk kolaborasi ke depannya, atau mungkin bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi seperti yang tadi bahwasannya dalam pendekatan kepada remaja itu penting untuk melibatkan remaja yang lainnya. Lalu kenapa ada generasi berencana ini hadir? Itulah alasan kita hadir, karena untuk bisa merangkul remaja itu perlu remaja yang lainnya. Remaja perlu sosok ataupun role model yang bisa dijadikan contoh, karena ketika pendekatan yang lintas generasi, misalnya Gen Z dengan Gen X mungkin bisa misalnya begitu, itu kan ada rentang perbedaan usia yang jauh. Nah, kemudian untuk bisa masuk ke dalam kehidupan remaja itu perlu remaja lainnya sebagai perpanjangan tangan. Nah, kalau kami di generasi berencana, bagaimana caranya untuk bisa menghidupkan semangat demokrasi, semangat berpolitik teman-teman remaja begitu, karena kita inilah hadir bahwasanya peran remaja itu penting. Kita di genre mengenal istilahnya MYP atau Meaningful Youth Participation. Jadi kita adanya pelibatan remaja yang bermakna, karena remaja ini adalah agent of change ke depannya. Kita adalah agen-agen perubahan untuk negara ini. Jadi kalau kita tidak dilibatkan, kita tidak disiapkan, maka pupus generasi-generasi mudanya. Apalagi kita lihat saat ini tantangan-tantangan yang dihadapi remaja semakin beragam, didukung dengan perkembangan zaman tentunya. Jadi untuk bisa bagaimana kemudian menguatkan rasa cinta tanah air, lalu juga menguatkan demokrasi remaja, ini kami berfokusnya kepada pencegahan hal-hal yang dapat mengurangi kemungkinan remaja untuk bisa berdemokrasi dengan baik. Salah satunya saya kasih contoh, pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak ini kan salah satu bentuk tantangan kehidupan remaja, bahwasanya ketika sudah terjadi yang namanya pernikahan dini ataupun pernikahan anak, banyak sekali cita-cita, harapan yang mungkin bisa dibilang menjadi lebih sulit untuk dapat diraih. Nah, kita berbicara soal itu, bagaimana kita melakukan langkah-langkah preventif untuk dapat menjaga generasi muda, remaja-remaja yang ada di Kabupaten Bintan agar tetap nanti ke depannya bisa menjadi pemilih yang baik, atau mungkin bahkan bisa menjadi orang-orang yang dipilih. Mungkin begitu sahabat pemilih. Wah, inspiratif sekali ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau dari Kakak Duta Genre sendiri, adakah pesan inspiratif nih untuk kalangan remaja Bintan agar lebih aktif dan peduli terhadap masa depan demokrasi? Oke, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Nuri dan juga terima kasih KPU yang telah memberikan kesempatan untuk kami nih para remaja bisa berani untuk menyampaikan aspirasi kami begitu ya. Dan untuk teman-teman pemilih, saya sudah sedikit cerita, saya sudah mengenal PR dan juga genre ini dari sejak saat saya SMP dan sampai ketika saya sekarang sudah SMA begitu. Jadi dari PR dan juga genre inilah saya bisa menyampaikan aspirasi saya bisa berani bersuara. Lalu juga saya lebih mempersiapkan diri saya untuk masa depan, karena di masa depan nanti kitalah yang akan menjadi tonggak bagi bangsa begitu. Jadi saya harap buat teman-teman di luar sana jangan pernah untuk diam karena takut salah begitu. Berani bersuara, berani menyampaikan aspirasinya, pendapatnya begitu. Karena kita adalah remaja yang nantinya dipersiapkan untuk penerus bangsa, dan tentunya kita harus mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045.
Baik, terima kasih ya Kakak. Nah, teman pemilih, sudah kita simak penjelasan dari Kakak dan Abang. Semoga menjadi pembekalan yang inspiratif terkait demokrasi di kalangan remaja, khususnya di Kabupaten Bintan ya. Nah, jadi bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat terutama di kalangan remaja itu punya suara yang sangat penting dalam menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Kakak Ketua Forum dan Duta Generasi Berencana yang sudah datang ke KPU Bintan hari ini. Semoga semangat dan pesan-pesan inspiratifnya hari ini bisa menyebar luas ke seluruh remaja Bintan. Saya Nuri, pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, dan share. Dan juga tonton terus episode-episode KPU Kabupaten Bintan tentang demokrasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.